Salam hormat, salam budaya. Saya Raden Arya Dandaida dari DPP Pemenang Komando. Ini Bapak dari FSSD, Forum Pelajaran Seni Budaya, itu beliau adalah ketua dari Batak Bolo. Apa? Cerita sejarah beliau. Beliau adalah Sultan Banten juga punya nama Rasul Arabi Mansur. Ya, juga mesti Sultan Haji. Kalau di sini saya Maulana Mansur ya, Kak. Beliau adalah wali Allah, putra Sultan Agung Tirtayasa. Siapa ya? Agung Tirtayasa. Beliau sedang menimba ilmu di Waktu gilang pajajaran, waktu gilang sangis kawan. beliau adalah salah satu wali yang Rasa balikan rasa Banten sedang ada bentangan dari VOC. VOC itu adalah penjajah, sehingga nama ini diberi nama Cipalias. Sebelah sini. Cipalias ini kalau ini namanya Cipalias. Nah, beliau lampu aja punya dinamakan Syekh Demang Lancar itu adalah mertua beliau juga 5 tahun hari itu ada di beliau karena ada Cipanganten dan ada Cimacan, ada khusus di badan di sini ke sini Abah sini orang ngeplok Bang, lihat airnya bersih banget. Ini di bawah akar-akar, bawaan. Jadi sedikit cerita sejarahnya, beliau itu waktu konflik di Banten dengan VOC itu, jadi berbicara kepada dirinya bahwa beliau sedang gelisah tiba-tiba beliau Tanjung Priok dan pulang ke tanah kelahiran, maksudnya di Kusimulai Ganda, tembus di sini, lalu tembus di suatu Quran di gunung puncak Gunung Karang. Nah, kenapa ini dikatakan Cipalias? Ketika VOC masuk ke sini, nah, Malias itu seperti yang tidak terlihat. Jadi inilah tempat maka menyakan orang malah barokah ya dari wali-wali Allah, khususnya ilmu dan pengetahuannya juga aromanya. Allah juga Banten ini memiliki paku-paku Banten yang sangat banyak. Kalau tidak ada wali-wali di sini, wali itu masih hidup. Saya yakin itu ya. Kenapa? Karena bisa menghidupi orang hidup. Tapi orang hidup belum tentu menghidupi orang. Ya, di sini Sultan Banten kehebatannya, kejayaannya, gitu kan. Sehingga kita harus tahu histori sejarahnya. Orang-orang Banten ini harus tahu histori sejarah untuk apa memiliki rasa kebantenan itu. Dan juga Banten ini adalah dulunya dalam naungan Pajajaran, gitu kan. Yang mana Raja Banten pertama itu Prabu Tutupungun adalah putra dari Prabu Surosoan. Surosoan adalah adik dari Prabu Surawisesa. Surawisesa adalah anaknya dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, dari istri Dimas Ratu Kentring Manik Mayang Sunda, yang melahirkan perah-perah raja-raja Banten, raja-raja Sunda, gitu kan. Karena dari Sumbang Larang melahirkan perah kewalian. Gitu. Itu saja yang saya sampaikan. PGTN ini juga PSDN ini mengangkat seni tradisi, mengangkat marwah leluhur yang memang untuk zaman sekarang itu saya rasa sulit untuk meniru meniru akhlak-akhlak pendahulu kita ya Pak ya. Betul. Sangat terasa gitu kan. Kenapa? Kebanyakan orang tidak tahu sejarah, hanya tahu orang Banten Jawara, orang ini Jawa, Kanuragan, tapi tidak semudah itu. Jadi orang-orang dulu itu akhlaknya diimbangi dengan ilmunya, gitu kan. Karena bagaimanapun itulah yang kita contoh dari sosok-sosok beliau, gitu kan. Sehingga kita memiliki rasa kebanggaan
terhadap tanah air. Karena Islam besar itu bukan karena dakwanya, tapi karena siarnya mendekati pendekatan kebudayaan, pendekatan kebudayaan, misalkan wayang golek, tebu yang diangkat oleh Ageng Tirtayasa. Sebagai apa orang-orang sakti dulu dikumpulkan untuk memompa semangat dan mati syahid gitu kan, untuk melawan penjajah VOC yang 350 tahun memporak-porandakan negeri ini. Oke, demikian informasinya. Terima kasih Abah Wan, terima kasih sudah berkunjung sini. Semoga berkah, barokah, dan menjadi kita makin mempererat silaturahmi. Oke. Ini adalah peninggalan leluhur ya, yang memang diyakini dan dipercaya syariatnya banyak khasiatnya. Ini buat keluarga besar yang spiritual atau Paguron Jalak Banten Nusantara, Forum Seni Budaya. Ini tempat peninggalan daripada Syekh Demang Lancar, mertua daripada Syekh Mansuruddin. Nah, ini beliau mendapatkan Dewi Kuan Yin, yaitu teratai. Diyakini dalam mimpinya katanya sebagai obat daripada suami tercinta, Bung Abel Al-Baghdadi. Buat rekan-rekan yang suka dengan perjalanan spiritual, datang ke sini, rasakan sensasi dan karomahnya. Semoga berkah, barokah. Ini Abah Wan. Abah Wan, coba bisa berstatement sedikit untuk perjalanan spiritual. Tadi kan sudah beberapa tempat nih. Apakah ada apa namanya ya? Ada secara spiritual, apakah ada yang berkesan gitu? Alhamdulillah ya, berkat adanya kita sering menjunjung yang namanya para sesepuh atau para guru zaman dulu. Nah, inilah tanda bukti zaman dulu nenek yang kita sampai bisa menampakkan suatu keajaiban alam, ya, keajaiban alam dari Yang Maha Kuasa. Seperti ada tubuh-tubuh. Nih, sekarang yang lagi pada mandi, alhamdulillah. Sekarang jadi produknya. Ya, segitu aja. Ya, siap Pak. Makasih Pak statementnya. Semoga tempat-tempat spiritual ini masih tetap terjaga dari paham-paham yang mengharam-haramkan. Sebenarnya kita kan bukan menuhankan ya, tapi kita merasakan bagaimana perjuangan sesepuh atau kaluhun zaman dulu, seperti itu. Jadi energinya itu kita bayangkan dan serap. Kenapa? Karena banyak bilang ini haram gitu kan. Kita tidak sepakat. Kenapa? Karena mereka tidak tahu asal usul dari mana negeri ini. Nggak ujuk-ujuk datang Islam, tapi ada apa namanya ya, ada seperti proses perjalanan, dan sehingga Indonesia menjadi penduduk muslim terbesar di dunia. Penduduknya 280 juta guys, gitu. Inilah bukti-bukti perjuangan. Tidak mungkin ada riwayat jika tidak ada sejarah, prasejarah, ultra sejarah.